Halo, saya Wawan Apurlianto. Saya aktor di Kala Teater. Dalam program Bercerita dari Rumah kali ini, saya akan membacakan naskah monolog karya Putu Wijaya yang berjudul Tua. Di depanku berdiri seseorang yang barangkali aku sudah kenal benar. Mungkin juga tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Perawakannya sederhana. Ia tidak membawa apa-apa. Matanya juga hanya dua, dengan sorot yang biasa. Bahkan ia tersenyum manis dan mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Aku merasakan ada bahaya dalam ketenangan sedang merambat perlahan-lahan, hendak menjangkau leherku. Aku merasa terpepet ke sudut dengan sopan dan kemudian pada akhirnya aku akan diminta untuk menyerah. Aku tidak siap untuk menyerah karena aku merasa perlu untuk menunjukkan kalau diberi kesempatan lebih lama, mungkin aku sanggup bekerja lebih baik, termasuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruanku di masa yang lalu. Sayangnya, waktu tidak bisa menunggu. Orang itu bertambah dekat. Akhirnya, aku terpaksa membela sebelum diserang. Aku memanggil, "Ya Allah, apa yang harus aku ambil?" Di sana hanya ada sebuah kursi. Kursi itu terpaksa aku angkat. Kemudian aku lemparkan kursi itu ke arah orang itu. Kena tepat, langsung terluka. Darah menetes dari dahinya masuk ke dalam matanya. Matanya itu terpejam. Lalu darah tergelincir ke atas pipi bercampur dengan air mata. Tetapi langkahnya tetap diayunkan menghampiriku. Aku jadi panik. Aku berteriak minta tolong. Panik. Aku gapet telepon untuk menelepon polisi. Tetapi tidak ada orang yang berbicara dalam telepon itu. Dengan dongkol, telepon itu aku lemparkan ke mukanya, tepat mengenai hidung orang itu. Hidung itu terluka. Darah menetes di hidung masuk ke dalam mulutnya. Mulut itu bergerak. Lalu dia meludah dahak yang kental. Aku mundur, merapat ke tembok. Dia mulai mendesak. Aku beringsut ke sudut. Sekarang aku mencoba menendang. Kemudian aku memukul. Sesudah itu aku menggigit. Aku kalap. Aku ngamuk. Aku tak melihat apa-apa lagi. Orang itu sudah terlalu dekat. Baunya terasa. Tubuhnya menyentuhku. Aku pun dilandanya. Tidak. Aku gepeng. Aku coba juga meronta. Tapi tak berdaya. Tak ada gunanya. Aku coba lagi berteriak. Tapi suaraku sudah habis. Tenagaku terkuras. Akhirnya orang itu masuk ke dalam tubuhku. Ia masuk ke dalam jantungku. Ia masuk ke dalam kepala. Ia masuk ke perut, mengalir ke seluruh tubuhku. Ia menusuk ke dalam sanubariku. Ia menjalari sukmaku. Aku menjerit dan melenting, "Oh,
tiba, aku merasa bahwa sebenarnya ia kenal betul siapa orang itu. Tiba-tiba saja aku teringat masa muda aku. Lalu aku yakin bahwa orang itu adalah aku sendiri di waktu masih muda. Setelah aku yakin bahwa aku sebenarnya sedang menghadapi diriku sendiri, aku keluar lagi. Tapi sekarang aku melihat orang itu menjauh. Hanya punggungnya yang bidang saja yang nampak. Kepalanya menatap ke arah depan. Aku tak dapat lagi melihat matanya yang polos, senyumnya yang sumah, dan air mukanya yang jernih. Aku merasa seperti ditinggalkan. Akhirnya, aku berseru-seru memanggil. Kembali, kembali, kembalilah. Tapi orang itu tidak kembali. Ia berjalan terus ke sana dengan langkah yang tetap. Aku buru-buru mengangkat mukaku, lalu mencari orang itu. Ternyata orang itu sudah lewat. Kemudian aku hanya bisa termenung. Aku mendengar suara lonceng gereja. Kini aku yakin bahwa satu generasi telah melewatiku. Demikianlah naskah monolog dari Putu Wijaya yang berjudul Tua. Nantikan program bercerita dari rumah berikutnya di akun Instagram dan juga kanal YouTube Kala Teater. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan tentunya jangan lupa di subscribe. Tetap di rumah aja dan jangan kemana-mana. Dah.